dengan lancar. Ya, silakan Mas siapa? Hanif. Ya, silakan Mas Hanif dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini, ya kita akan belajar bersama. Ya, materi yang akan kita bahas pada mata pelajaran kali ini yaitu CNC. Ya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengenalan mesin CNC. Mesin CNC yang akan kita pakai untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan menggunakan mesin CNC Amcotrain ya dengan seri MTU 150L. Ini adalah produk asli dari Indonesia ya. Ini buatan dari Jakarta. Kemudian untuk kontrolernya nanti kita akan menggunakan Sinumerik 808D. Nah, sebelum kalian mengoperasikan mesin ini ya, kita akan bedah dulu ya bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Mesin ini kecil Pak, karena mesin ini adalah mesin trainer CNC ya. Artinya mesin trainer itu apa? Mesin trainer itu hanya digunakan untuk latihan ya, sebelum kalian menggunakan mesin yang lebih besar. Atau bisa dibilang ini adalah mesin TU, training unit ya, hanya digunakan untuk latihan, tidak digunakan untuk produksi. Kalau mesin yang besar itu namanya mesin PU, production unit. Berarti mesin itu memang diciptakan untuk memproduksi sebuah komponen atau spare part. Itu ya. Nah, baik, sebelum saya memulai ya, saya yakin kalian yang sudah terlahir di era teknologi informasi yang sudah sangat pesat ini ya, kalian sudah tahu ya, sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat, baik itu melihat di internet maupun sudah melihat di secara nyata ya, secara langsung. Saya yakin kalian itu sedikit banyak sudah paham ya, apa itu mesin CNC ya kan? Mesin CNC ini sangat luar biasa pemakaiannya, operasinya. Nah, nanti kita akan pastikan apa yang mesin CNC ya, kemudian nama-nama bagiannya apa. Jadi untuk materi hari ini kita akan mengenal nama bagian mesin CNC gitu ya. Nah, sekarang saya akan menggali seberapa dalam ya pengetahuan kalian. Tidak usah terlalu kaku ya. Kalau kalian mesin CNC itu ternyata ini ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kita berlatih berkomunikasi ya. Jadi keterampilan abad 21 itu ada 4 ya, 4 C. C yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kalian dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya, atas sama manusia bukan dengan hewan. Ya. C yang pertama komunikasi. C yang kedua kolaborasi. Ya. Kolaborasi itu apa? Kalian dituntut untuk bisa bekerja sama. Ya. Jadi di era abad 21 ini era canggih, kalian sudah tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Ya. Dunia industri membutuhkan orang yang bisa bekerja dalam tim. Ya. Artinya saling membantu. C yang kedua. C yang ketiga apa? Critical thinking. Ya. Apa critical thinking? Berpikir kritis. Ya, ini kok bisa seperti ini ya? Kenapa kok bisa seperti ini? Kira-kira penyebabnya apa ya? Ya. Apa yang menyebabkan kok bisa seperti ini? Itu salah satu dari apa kalian bisa berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian C yang keempat ya, kreatif. Kita sekarang dituntut untuk kreatif. Saya kasih contoh sekarang. Kreatif itu yang seperti apa? Dulu sebelum ada Gojek ya,
orang itu mau jadi tukang ojek kan main Pak. Iya, coba tadi tukang ojek. Sekarang coba kalian jadi di luar. Ayo. Banyak sarjana itu kalau sudah pulang kuliah kerjanya sambil nyambi jadi tukang ojek, jadi gojek. Artinya apa? Pekerjaan tukang ojek itu juga tidak menjadi apa ya? Kalau dipikir itu bukan salah bawahan. Ya. Bagaimana Pak Nadiem Makarim? Tahu Pak Nadiem Makarim? Ya, Pak Nadiem Makarim itu Menteri Kebudayaan, ya, Menteri Kebudayaan dan Menteri Pendidikan. Ya, beliau itu sangat kreatif sekali. Ya, bagaimana mengemas sebuah profesi tukang ojek itu menjadi sekarang primadona di masyarakat, bisa membantu banyak orang. Ya, sekarang tinggal kerja orangnya datang. Ya, mau pesan pakai itu, mau ngantar barang pakai gosen. Ya, nah, kemampuan seperti itu yang dibutuhkan. Ya, kalian bisa berpikir kreatif. Ya, harapannya untuk itu, Pak. Tapi saya tidak pintar. Ya, sekarang nggak butuh orang pintar. Ya, butuh orang kuat, butuh orang tekun, ya, butuh pekerjaan. Ya, pintar tapi nggak ulang, cuma. Banyak orang sukses itu bukan terlahir dari orang pintar, ya, tapi dari orang pekerja. Gitu ya. Sepakat? Ya. Jadi C yang pertama apa tadi? Komunikasi. C yang kedua kolaborasi. Apa kolaborasi? Kerjasama. Ya, mampu bekerja sama dalam tim. Bahkan itu kalau ada lawan kerja yang biasanya dicantumkan mencari pribadi yang sanggup bekerja sama dalam tim. Itu sudah kewajiban. Ya, jadi tidak butuh perusahaan itu menghadapi sendirian. Terus tidak usah kerja sama kerja bisa. Ya, sekarang sudah menjadi. Yang ketiga C apa tadi? Critical thinking, mampu berpikir kritis. Jadi kalau kalian membubut, ya, loh ini bahasanya kasar. Nah, kalian mampu menganalisis, mampu berpikir. Oh, kira-kira ini bahannya betul, kan gitu ya. Oh, kira-kira ini misalkan benda-bendanya terlalu keras, ya. Bahannya tidak mampu, tapi bahannya harus yang lebih keras lagi, maka pakai selatan. Ya, seperti itu namanya mampu berpikir, mampu menganalisis. Ya. C yang keempat, kreatif. Kreatif. Kalau saya punya buku kayak gini, ya, punya buka lapak, punya project dan sebagainya. Mereka harus jadi pemikiran yang gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, siapapun boleh jawab, ya, siapapun boleh jawab dengan bahasakan yang tidak perlu cari di internet. Ya. Nah, mesin yang kalian lihat ini, ya, ini mesin bubut CNC. Ya. Kemudian saya yakin kalian juga pernah browsing, pernah lihat di YouTube, ya, berbagai macam mesin bubut CNC, ya, itu sudah sangat luar biasa. Ada mesin CNC yang sudah kemampuannya bisa mungkin seperti patung, ya, ya. Nah, kira-kira menurut kalian mesin CNC itu apa? Ada yang mau berkomentar? Silakan berbicara. Mesin CNC itu apa? Menurut ayo. Siapa namanya? Okta. Oke, silakan Mas Okta. Dengan dikontrol dengan angka-angka, Ya, menggunakan komputer. mesin yang dikontrol dengan angka-angka menggunakan komputer. Tidak salah, ya, tidak salah. Ya, mungkin ada yang mau melengkapi. Ayo, ya, mesin yang dikontrol dengan angka-angka menggunakan komputer. Oke, nyerempet betul. Ya, ada yang mau melengkapi? Siapa? Boleh dengan salah tidak akan saya hukum. Ya, tidak akan saya hukum. Ya, ada? Satu lagi? Ayo, anak IKA, anak kelas industri.
Siapa? Pakai bahasa kalian. Nah, kalau kalian kesulitan ya menerjemahkan, kalian tahu mesin bubut? Tahu. Dengan mesin CNC ini, ya. Kira-kira prinsip kerjanya sama? Sama. Yang membedakan apa nih? Otomatis. Ya. Kalau di sini menggerakkannya itu menggunakan sebuah program. Ya. Kalau programnya sudah itu, dia akan bergerak secara otomatis. Jadi kesimpulannya apa kira? Mesin yang mampu bekerja secara otomatis dengan dikontrol oleh sebuah program. Boleh seperti itu, punya definisi yang lain? Boleh, asalkan masih satu topik. Ya, ya, paham ya? Oke. Nah, baik. Itu. Terima kasih Mas Okta. Kemudian, ya, selanjutnya saya akan menanamkan jiwa literasi, ya, semangat literasi. Ini sudah digalakkan oleh pemerintah mulai 3 tahun yang lalu. Ya, ternyata orang Indonesia, anak Indonesia itu kemampuan literasinya sangat rendah. Ya, literasi apa? Membaca, mencari informasi. Ya, padahal mulai dulu itu ada ya pepatah bahwasanya membaca adalah apa? Ya, dan itu memang betul. Ya, apalagi kita sumber belajar, sumber ilmu itu bukan hanya dari buku. Dari mana? Dari internet, luar biasa. Ya, kalau di zamannya Pak Dedi, dulu sumber belajar, sumber ilmu hanya berasal dari buku dan buku. Sekarang kalian itu bisa mengakses ya dari YouTube, browsing itu ilmunya sudah luar biasa. Ya, baik. Setelah ini Pak Dedi akan membagikan 2 alamat link website. Ya, nanti instruksinya saya meminta kalian, ya, untuk membaca 2 link tersebut, ya, sambil mencari ada apa, data apa yang disampaikan, ya, ada apa di sana, ya, silakan nanti disampaikan. Kemudian kalau sudah kalian mendapat data dari 2 link, silakan nanti dihubungkan, ya. Oh, ada masalah seperti ini, Pak. Ya, nanti dihubungkan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya, yaitu terkait dengan CNC. Ya, jadi kalian baca, terus lama-lama kita minta 2 link tersebut yang dimampu. Ya, oke. Nanti saya share ke Mas Okta, Mas dan Doni, Mas Doni, saya share. Nanti saya minta tolong di share ke ke grupnya. Kemudian silakan masing-masing untuk bisa mengakses. Ya, paham ya? Dari di sana dibaca, oh ternyata ada kasus seperti ini Pak, ternyata ada data seperti ini Pak. Dari kedua website tersebut nanti kalian hubungkan, oh ternyata ada masalah seperti ini Pak. Kalau saya hubungkan dengan pelajaran kita pada hari ini yaitu mesin CNC, oh ternyata seperti itu. Gitu ya. Ini yang namanya kita sambil menganalisis kemudian berpikir. Ya, oke. Jadi lagi membudayakan mereka. Silakan diakses sekarang. Dicatat di bukunya deh. Oh, link utama ini Pak. Ya, saya menemukan kasus ini, data ini misalkan. Ya, oh link kedua seperti ini.
Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari satu ini? Sudah baca? Ya, tidak usah takut, tidak usah malu-malu ya. Kalian bebas berkomentar. Ya, bebas. Silakan. Boleh berkomentar. Ada apa takut? Ayo. Apa mau buat kalian mau diselesaikan? Boleh. Ya, tidak usah lama-lama. 5 menit saja. Oke, boleh. Yang pertama, Ya, Mas siapa? Syahrul. Syahrul. Safarul. Ya. Oke, silakan. Yang pertama, anak menjelaskan tentang komponen mobil. Komponen mobil. Oke. Ya. Komponen mobil. Ada yang menarik di sana? Tentang komponen mobil, ada yang menarik? Apa kira-kira? Lanjut. Dalam satu unit mobil Toyota kurang lebih 30.000 komponen. Oh, komponen mobil, ya. Ada kurang lebih 30.000 unit komponen. per unit, ya. Mobil. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mungkin yang link kedua. Ambil contohnya mobil Rolls Royce. Untuk satu unit mesin bersilinder 13 dirakit dari 14.000 komponen. 14.000 ya. Oke. Berarti masih masuk ke sini ya. Ya. Oke. Oh. Royce. Ya. 14.000 per unit. Ya. Oke, saya kira link pertama sudah. Ya. Ternyata di sini ada data 30.000 unit ya. Ada yang mencapai 30.000 komponen per unit mobil. Ya. Kemudian yang link kedua, siapa yang mau menyampaikan? Ada apa ya? Link kedua. Ini sama-sama. Ayo anak-anak. Ya. Kalian ini kelas difavoritkan ya, jadi jurusan. Ya. Mas siapa? Siapa dulu ya? Ya. Menjelaskan tentang angka penjualan mobil. Angka penjualan mobil. Oke. Mobil. Data yang didapat apa? Mas siapa? Novel. Noval. Iya. Ya. Angka penjualan mobil di Indonesia pernah menembus 1.030.126 unit mobil. 1.030.126 1.126 unit mobil per tahun. tahun ya. Berarti plus minus 1 juta. Ya. Unit per tahun. Oke, Mas siapa? Penjualan Mas siapa dulu? Salas. Oke. penjualan Mercedes mobil baru sebanyak 532.522 Tahun berapa? tahun 2020. 500, kisaran 500.000 ya. Oke. 1.000 per tahun. Oke lah. Ya Pak. Ya, boleh. Mas siapa? Hanif. Gimana Mas Hanif? Toyota menjadi puncak pasar kendaraan paling panjang tahun 2020. Oke. Di Indonesia. Indonesia. Toyota. Kendaraan ini. Kira-kira per harinya itu penjualan berapa gitu? Ada? Sudah? 2.000? Ya. Plus minus 2.700 per hari. Ya. 2.700 per hari.
sekian ini kita hubungkan dengan mesin CNC, kira-kira apa? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Apa dari dua data ini? Apa ya? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Dari dua link yang sudah saya share tadi, ini kan didapat beberapa data. Ya, dua data kita ambil kesimpulan. Ya, data yang pertama, satu unit mobil membutuhkan 300.000. Data yang kedua, penjualan kita itu bisa mencapai 1 juta unit per tahun. Ya, ini kan angka yang luar biasa. Ya, kalau dari dua data ini kita simpulkan, kita identifikasi masalah yang ada di sana. Ya, kita hubungkan dengan mata pelajaran yang kita bahas, kira-kira apa? Ada yang dilakukan? Oh, Kalau menggunakan ekstensi lebih cepat. wah, lebih cepat. Oke, ya. Ada yang lain? Apa? Ada yang lain? Ayo. Ya, kira-kira ya kebutuhan kita 2.700 ya unit per hari. Kalau dikerjakan secara manual mampu nggak? Saya bisa memenuhi permintaan konsumen nggak? Enggak kan? Berarti kita membutuhkan teknologi yang bisa mengerjakan secara cepat, betul kan? Apa itu? Mesin CNC ya. Baik, ya jadi kesimpulannya ya kita membutuhkan sebuah teknologi untuk bisa memproduksi ya barang itu dengan cepat, ya kan? Presisi, ya, akurat. Coba kita ambil satu contoh, ya, satu mobil sedan yang diproduksi sampai ribuan, ya, yang serinya sama. Adakah perbedaan? Oh, yang sidang ini ukurannya kurang ini, kan tidak mungkin kan? Ya, mereka dibutuh ukurannya bersama, ya, kualitasnya juga harus sama. Berarti kita membutuhkan memang teknologi yang bisa memproduksi dengan cepat, ya, akurat, teliti, ya, dan sama. Ya, jawabannya adalah di CNC. Kita membuka cakrawala berpikir kita, ya. Mesin CNC tidak hanya terbatas pada mesin bubut dan mesin CNC. Ya. Kalau kalian akses di YouTube itu banyak sekali contoh mesin CNC. Ya. Sekarang mungkir kayu, ya, sudah tergantikan oleh mesin. Nah, itu salah satu contoh mesin CNC juga. Kemudian mesin cutting stiker, ya, ya, itu kan didesain dulu, ya, itu juga salah satu mesin pengaplikasian mesin CNC. Kemudian mesin apa lagi? Yang dikontrol, laser CNC. Mesin laser CNC. Ya, biasanya digunakan untuk motong plat. Sekarang banyak model pagar itu kan pakai plat, lembaran, kemudian dipotong-potong jadi bunga atau apa ya. Itu salah satu pekerjaan mesin laser. Ada lagi mesinnya pengoperasiannya menggunakan apa? Ya. Pernah dengar mesin 3D printer? Ya, itu salah satunya juga menggunakan kontrol CNC. Ya, jadi teknologi pengisian CNC itu sudah banyak sekali membantu manusia, ya, terutama untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, banyak sekali produk-produknya banyak sekali, bukan cuma itu, ya, banyak. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kita sudah diskusi, ya. Satu topik kita sudah diskusi. Sudah paham sejauh ini? Ya, kebermanfaatan mesin CNC sudah paham? Sampai sejauh mana? Ya kan? Ya, termasuk sepeda motor yang kalian naiki juga produk dari mesin CNC. Baik. Nah, setelah ini Pak Dedi juga akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Ya, sekarang sudah zamannya guru itu ngomong terus kalian hanya mendengar. Tidak ya, kita saling berdiskusi, ya, saling berinteraksi, ya.
Saya ingin kelas ini interaktif. Ya, baik. Setelah ini akan saya bagikan. Akan saya bagikan link. Oke, Pak Deddy ya sudah membagikan link Padlet ke kalian. Jadi di link internet ini, link Padlet namanya. Ini nanti adalah sebagai bentuk forum diskusi. Ya, Pak Deddy sudah membagi dalam satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, ini kelompok pertama sudah dibuka semua mas? Sudah ya. Kelompok pertama ada Mas Dani, Salah, Rehan, Binandir, Yahya. Kelompok 2 Darti, Doni, Rizky, Titi, Dio. Kelompok 3 Mas Novan, Saiful, Okta, Safarul, dan Akif. Nah, di link ini, ya, di link ini Pak Deddy sudah membagikan juga materi, ya. Itu kalian tinggal klik langsung akan terbentuk, ya, bisa kalian pelajari di sana. Nah, kemudian di link Padlet ini Pak Deddy juga membuat forum diskusi. Ada 3 diskusi yang akan, ada 3 tema diskusi yang akan kita bahas ini. Seperti tadi ya. Diskusi 1 sudah ada perintahnya. Amati video di bawah ini dan beri kesimpulan apa yang dimaksud dengan mesin sensi. Silakan diamati dulu. Ya, jangan dibahas dulu. Ya. Kemudian yang kedua, silakan amati video di bawah ya. Dianalisis sistem pertumbuhan yang ada pada mesin tersebut. Ya, ada berapa sumbu, ada berapa aksi pada mesin bubut sensi. Ya, kalian tidak hanya terpaku pada video ini. Kalian mau browsing yang lain di YouTube boleh. Ya, jadi nanti silakan kalian berdiskusi sama kelompok dan antar kelompok. Kemudian yang ketiga, amati video di bawah ini. Nah, ini videonya Pak Deddy beberapa hari yang lalu dibuat. Ya, kalian diminta untuk melihat video yang ada di sini. Ya. Kemudian silakan nanti berkomentar, ya, antar kelompok. Ini perintahnya disuruh untuk menyebutkan nama bagian pada mesin bubut sensi. Nah, setelah kita berdiskusi nanti, ya, diskusi 1 kita ambil kesimpulan di sini, kita tulis. Kemudian nanti yang terakhir ini ada lembar kerja siswa ya. Jadi materi yang kita bahas nanti kalian silakan kerjakan di sini. Ya, silakan kerjakan, ditulis saja, tulis. Ya. Jadi soalnya adalah apa yang kita bahas hari ini. Ya. Jadi untuk mengetahui tingkat keterserapan materi ini. Ya, paham? Nah, bagaimana Kak caranya komentar Pak? Yang misalkan di diskusi 1 kalian sudah nonton, ya, atau sudah tahu, tidak perlu nonton misalkan. Oh Pak, mesin sensi itu ini Pak. Ya, kalian tinggal berkomentar antar sesama kelompok aja ya. Komentar Pak, mesin sensi adalah nanti dikasih guru kelompok 1 atau kelompok berapa. Atau mau secara pribadi mau berkomentar boleh. Ya, tapi saya harap dari masing-masing kelompok nanti bisa memberikan komentar. Iya, paham? Kelompok 1 mana? Ini, oke. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Ya. Baik, silakan diskusi yang pertama dulu. Jawab. Apa mesin sensi?
Boleh bebas ya. Yang penting tidak melenceng dari makna sebenarnya. 3 komentar cukup, yang penting mewakili kelompok ya. Sudah? Ayo kelompok 1. Coba kita lihat. Kurang. Yang kelompok 1 tinggal tulis saja sudah. Yuk. Yang lain boleh ya berkomentar lebih dari ini boleh ya boleh ya Mas jawabannya apa tidak apa-apa ya boleh lupa itu jawabannya ya sudah ya oke ini dari kelompok 2 tadi ya mesin yang dioperasikan secara otomatis dengan memasukkan program ke dalam. Siapa tadi? Oke. Ke dalam ada lanjutannya ya. Ke dalam komputer. Ya. Mesin yang dioperasikan secara otomatis dengan memasukkan program ke dalam komputer. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau berkomentar terhadap kelompok 2? Sudah setuju? Sudah betul? Sudah sesuai? Sudah sesuai atau belum? Gimana? Sepakat enggak? Sepakat ya? Mesin yang dioperasikan secara otomatis dengan memasukkan program ke dalam komputer. Ya. Ya. Ini juga bisa disebut ya komputer lah boleh ya. Ini namanya motor panen ya. Jadi betul ya apa yang sudah disampaikan. Jadi mesin yang dioperasikan secara otomatis bergerak sendiri. Ya, ketika program itu sudah diinput ya, ke dalam mesin, gitu kan? Ya. Kemudian dari kelompok 3, kelompok 3 mana? Silakan dibaca Mas. Mesin CNC yaitu mesin yang hasil perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi mekanik. Nah, ini saya suka ini. Ya. Jawabannya ini apa ya? Tidak salah, ya. Sudah betul, tapi beda dengan yang lainnya. Siapa tadi yang punya pikiran seperti ini? Yang ketik siapa? Mas Doni. Ya. Mesin yang hasil perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi mekanik. Betul, ya, sangat betul sekali. Kalau hanya teknologi mekanik berarti dia mesin konvensional, mesin bubut, ya. Tetapi ketika dipadukan oleh komputer, ya, nah ini yang menghasilkan namanya mesin CNC. Ya, bagus, ya. Ada yang mau berkomentar dari kelompok lain? Pak, menurut saya orang tepat Pak. Boleh, enggak apa-apa. Sepakat? Sepakat ya? Baik, kalau sepakat. Kemudian dari kelompok 1. Ayo, dibaca Mas. Jangan malu-malu. Nah, ya. Salah tidak? Ya. Dari semua komentar dari masing-masing kelompok tidak ada yang salah. Ya. Yang penting masih diartikan itu masih dalam lingkup yang sama, ya. Ini yang jawaban nomor 2 ini yang dari kelompok 3 ini bagus, ya. Ini jawaban tidak secara umum, tapi sudah betul, ya. Mesin CNC itu mesin yang hasil perpaduan antara
antara teknologi komputer dan teknologi itu. Ya. Jadi dari ketiga komentar tidak ada yang salah, semuanya. Nah, mari sekarang kita ambil kesimpulan. Ya. Kita ambil kesimpulan di sini. Kesimpulannya, ketik aja di sini ya. CNC adalah, boleh kita ambil dari komentar nomor kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kita gabungkan. Mesin hasil perpaduan antara apa tadi, Mas? Teknologi mekanik dan komputer, ya, di mana mesin tersebut mampu bergerak secara otomatis, ya, dengan program yang sudah diinput. Oke, paham seperti ini ya? Jadi dari komentar 3 kelompok itu saya masukkan semua ya. Ya. Jadi mesin hasil perpaduan antara teknologi mekanik dan teknologi komputer, di mana mesin tersebut mampu bergerak secara otomatis dengan program yang sudah diinput. Ya, sepakat? Oke, sepakat. Terima kasih. Baik, ini akan tampil di sini. Kesimpulan pertama, ya. Maka dengan kesimpulan tersebut, ya, baik. Kita sekarang akan berdiskusi ke tema yang 2, ya. Nah, ini kalian disuruh melihat, disuruh mengamati video, ya, disuruh mengamati video. Nah, kemudian menganalisis sistem persumbuhan yang ada pada mesin itu. Ya, silakan. Boleh browsing dengan yang lain, boleh. Nanti kalau sudah tahu kesimpulannya, oh ini sudah ada yang jawab. Ya, silakan komentar di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Oke, langsung kita bahas. Ya, baik. Dari kelompok 2, kelompok 2 masuk belakang ya. Dari kelompok 2, silakan dibaca, Mas. Oke, ya. Dari kelompok lain ada yang menanggapi? Pak, itu sudah betul, Pak. Sudah sepakat? Sudah sesuai? Sudah betul? Oke, ya. Baik. Jadi sumbu sensi, mesin buku sensi itu ada 2. Sumbu juga sering disebut dengan apa? Aksis, ya. Ada 2. Sumbu X dan sumbu Z. Ya. Kemudian dari kelompok 1, silakan Pak. Dibaca. Pertumbuhan sensi tersebut terdapat variasi sensi berbeda dengan cara digital dan lebih berat dengan cara digital. Oke, terima kasih. Sumbu X dan sumbu Y. Ini ada yang beda dengan pernyataan dari kelompok 2. Sumbu X dan sumbu Y. Ada yang mau menanggapi? Ya. Sumbu Z dan sumbu Y. Sumbu Z. Ada dari kelompok lain yang mau menanggapi?
Yang betul itu sumbu Y apa sumbu Z? Z. Oke, ya. Saya yakin kalian sudah paham ya sumbunya. Cuma tadi mungkin lupa, ya kan? Ya. Oh enaknya kalau X itu gandengannya Y kan gitu ya. Tapi kalau di mesin bubut itu adalah sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X itu adalah apa? Yang arah melintang, ya. Kalau sumbu Z itu yang arah sejajar dengan gendel utama, ya. Sumbu X nanti kaitannya dengan diameter, gitu kan? Sumbu Z nanti kaitannya dengan panjang, ya. Maka dari kelompok 3, silakan kelompok 3, silakan dibaca. Sumbu mesin bubut sensi memiliki dua aksis, sumbu X dan Z. Sumbu X yaitu bergerak secara melintang menuju bubut, sedangkan sumbu Z yaitu sumbu yang bergerak secara horizontal kanan dan kiri. Oke, baik, ya. Dari ketiga pernyataan dari masing-masing kelompok, hanya satu ini yang saya kira bukan apa ya? Ini hanya salah penyebutan saja, ya, nggak sengaja, ya kan? Ya. Jadi intinya hanya ada dua sumbu, ya, untuk mesin press mesin bubut sensi yang standar, ya, saya bilang standar, karena yang spek 3 aksis, ya, 4 aksis, ya, sudah macam-macam, ya. Jadi tidak hanya terpaku pada mesin yang kita punya di Indonesia, ya, di luar sana ada yang lebih canggih lagi. Dan insya Allah nanti beberapa bulan ke depan kita akan mendapatkan bantuan itu mesin bubut yang punya 3 aksis, ya, bukan 2 aksis lagi, tapi 3 aksis. Ya. Nanti ada di sana namanya aksis T. Jadi mesin bubutnya nanti ada yang bisa di-brace, ya, perpaduan aksis T. Ya, semoga nanti cepat mencapai ke sekolah, ya. Itu. Nah, ini kesimpulannya, ya. Jadi sistem persumbuan mesin bubut sensi ada 2, ya. Oke, saya komentari di sini. Ya, dari masing-masing pernyataan sudah sama, saya copy aja. Oke. Nah ini, ya, kesimpulan yang kedua, ya. Jadi sistem persumbuan mesin bubut sensi itu ada 2. Ada mesin bubut yang standar, ya, apa, sumbu X dan sumbu Z, ya. Sumbu X itu adalah yang arah melintang, ya. Kemudian sumbu Z itu yang arah memanjang atau searah dengan sumbu spindle utama, ya. Oke, sepakat sampai sini, paham? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, ini yang ketiga sudah ada komentar, ya. Di sini tugas kalian itu bisa menyebutkan nama bagian pada mesin bubut sensi. Kebetulan mesin bubut sensi yang saya contohkan adalah yang kita miliki, ya. Mesin angkut tren, ya, ini jenis TU, training unit, ya. Ini sudah ada yang berkomentar. Kurang satu kelompok lagi, kelompok 3. Silakan, saya tunggu. Berikan komentar. Baik, kita ulas satu-satu. Dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Dibaca kembali, gantian. Motor pertama, merek jam, motor berbentuk, kepala lepas, rumah alat motor, rekam, meja mesin, kotak mesin. Oke, baik, ya. Ini lumayan lengkap. Ada motor utama,
lalu pas, rumah alat potong. Ada sebutan lain dari rumah alat potong ini? Apa namanya? Ya, ada yang apa tadi itu? Ya, cover mesin. Oke. Ya, tidak ada yang salah. Kemudian dari kelompok 1, silakan Mas Daniel. Ya. Ya, betul. Oke. Ya. Kemudian dari kelompok 3, silakan Mas dibaca. Daniel. Yuk. Motor lama, kereta atau buko, motor servo, kepala lepas atau reskop, rumah potong atau revolver atau lipet, rekam, meja mesin atau minijet, koper mesin. Oke, baik. Ya, sekarang saya akan menuju ke mesin. Ya. Menuju ke mesin. Kita menggunakan dulu. Ya. Ini aja sudah. Baik. Kita sebutkan secara bersama-sama, ya, bareng-bareng. Ya. Ya, kalau misalkan ada yang lupa, ternyata apa? Itu namanya seperti ini. Ya. Nah, baik. Kita mulai dari sini. Sepertinya kok belum ada yang menyebutkan ini. Sudah. Apa namanya? Ada yang menyebutkan di sini? Kontrol mesin. Oke. Ya, kontrol panel atau kontrol mesin. Ya, oke, sudah ada yang menyebutkan. Ya. Jadi ini kontrol panel ini tempatnya nanti kalian menginput program. Ya, istilahnya di sini adalah otaknya mesin. Ya, maka kemudian tadi ada yang menyebutkan mesin sensi itu adalah perpaduan teknologi mekanik dan teknologi komputer. Nah, ini juga bisa disebut. Ya. Nah, dalam satu kontrol panel ini, ya, itu ada beberapa tombol. Ya, yang digunakan untuk setting benda kerja, input program, ya. Kemudian lanjut lagi kemana ini? Apa tadi ada yang menyebut? Itu mesin. Kemudian saya ke dalam ini apa? Cekam, ya. Baik, ini cekam. Dari sini, ya, cekam. Kemudian masuk ke dalam lagi. Ini apa tadi? Revolver, ya. Ada yang menyebut tool turret, ya. Kalau di mesin bubut konvensional itu namanya tool apa? Tool post, ya. Tool post. Kemudian di sini ada apa? Ini apa tadi? Sana. Apa ini? Eretan. Ya, eretan. Kemudian di sini ada apa tadi? Ada yang menyebut apa? Motor utama, motor servo. Ya, ini yang nanti menggerakkan cekam. Ya kan? Ya. Kalau yang di bawah ini ada monitor, ini adalah komputer, ini tambahan, ya, untuk kita mendesain bisa, ya. Misalkan mau diprogram menggunakan Mastercam bisa pakai bantuan ini, ya, itu. Ada lagi yang belum disebut? Apa? Sudah? Sudah lengkap? Sudah? Lampu, Pak. Oh, lampu. Oh ya, lampu. Ini lampu apa ya? Oh, ada hijau, kuning, merah. Yang pasti bukan lampu pelangi. Ya, lampu apa ini? Ini adalah lampu indikator. Ya. Pada saat dia running, ya, dia bekerja, dia akan yang aktif lampu hijau. Ya. Pada saat dia diam, ya, dia lampu kuning. Pada saat dia dimatikan, ya, atau
kamu stop, dia lampu merah. Itu ya. Oke. Saya sekarang minta tolong, ya, minta tolong perwakilan dari kelompok, ya, dari kelompok 2 anak saja, 2 anak saja, ya, 1 kelompok saja, untuk bisa mendemonstrasikan, bisa mengidentifikasi, ya, nama-nama bagian yang ada pada mesin bubut, ya. Pakai buku Pak? Boleh, ya. Kalau saya tidak pakai buku Pak, langsung saya sebutkan. Kalau salah gimana Pak? Tidak saya hukum, ya. Kalau salah nanti ada temannya yang akan menggunakan. Ya, gitu ya. Ayo siapa yang mau menunjukkan? Antar kelompok boleh. Kelompok ini 1 atau 3. Perkenalan aja. Kelompok 1 anak. Ayo. Ayo maju. Ayo siapa di sini? Ayo. Ayo dong. Kelompok sini dulu dah. Coba, ayo sini dulu Mas, Oke, gantian nanti. Ayo Mas. Saya minta kamu mengidentifikasi, ya, beberapa nama bagian yang ada pada mesin sensi. Ya, silakan. Ya, kontrol mesin. Ya, atau kontrol panel. Oke. Kemudian lanjut. Ya, itu tekan. Ya. Revolver. Kereta. Ya. Ya. Oke. Sudah? Cukup? Cukup? Dari kelompok ini sudah cukup yang dijelaskan Ustaz? Apa? Hah? Oh, monitor. Oke. Kayak ini ya? Iya, boleh. Kan bagian dari identitas. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, dari kelompok belakang. Satu. Ayo dong, kelompok. Ayo, ayo Pak. Ayo. Ayo, jangan engineer maju. Sama-sama dulu. Ayo. Silakan. Dari mana dulu boleh? Ya. Ya, kontrol mesin. Indikator, Oke. cover mesin, Ya. monitor, Monitor ya. RAM, Kak. karetan, Ketan. rumah potong, rumah Apa itu namanya? revolver, Revolver. Kemudian. motor utama, Iya. Sudah cukup? Ada lagi kelewatan? Ini apa namanya? keretan. Ketan. Oke. Sudah lengkap kan? Kelompok 2 yang disebutkan masih apa? Dio. Oke, beri tepuk tangan. Yang mulai mau menangkap, ayo. Ya. Ini panel kontrol, Oke. ini pintu mesin, cekam, revolver, ini mesin utama, Ya. sama ini eretan, sama ini monitor, Monitor. Oke. lampu indikator. Lampu indikator. Gimana? Sudah lengkap? Yang disebutkan tadi? Oh gitu. Oke. Ini pintunya. Jangan lupa ya. Ada pintunya. Ya. Oke. Tombol emergency boleh ya. Ini ada di kontrol panel ya. Ini banyak nanti. Ya. Oke. Itu. Baik. Saya tadi ambil contoh ya dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah sudah banyak yang, kalau saya ambil kesimpulan, sudah banyak yang paham. Ya, oh ternyata mesin sensi itu seperti ini loh. Ya, jadi penggunaan mesin sensi tidak hanya terbatas pada mesin sensi bubut, ini ya, banyak aplikasinya di luar. Laser, ya, sensi laser, sensi plasma, 3D printing, apa lagi? Mesin ukir kayu ada, apa lagi? Apa? Ada? Tapi oh kan oke, ada lagi? Ada? Oh nanti Pak, nanti malam dia ada lagi saya. Boleh. Gitu ya. Nah, oke, ini materi yang kita bahas pada kali ini ya. Saya sangat senang kalian
sudah mau berinteraksi, ya, mau berdiskusi. Saya lihat tadi wajahnya ceria semua, tidak ada yang ngantuk kan? Ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Pak Dedi akan membahas yang lebih seru lagi. Ya. Pak Dedi kalau tidak fokus kepada operasi mesin, tapi Pak Dedi nanti punya satu simulator, ya, di Android yang bisa dioperasikan. Ya. Jadi kalian nanti usul programnya bisa dari sini. Itu nanti di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Nah, selanjutnya, ya, di sini Pak Dedi sudah oke. Yang simulator 3 belum. Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian yang kedua, saya lagi lanjutkan apa? Motor utama. Oke, yang selanjutnya apa? Mas belakang. Apa? Apa? Ayo simbahnya itu apa? Apa? Yang belum disebutkan. Tekam. Oke. Lagi apa? Kontrol mesin. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Monitor. Boleh. Ya. Tapi ada beberapa mesin bubut yang tidak ada. Ya. Apa lagi? Revolver belum ya? Ada. Ya. Makanya ada pistol itu apa? Pistol revolver kan gitu ya? Nah, yang muter-muter ya. Sama dulu. Ya. Bukan nanti sistemnya muter juga. Apa lagi? Ada lagi? Kontrol panel kayaknya belum ya? Belum. Oke. Sudah cukup? Ada lagi? Ada lagi? Badannya bodi gitu ya? Bodi. Ada lagi? Kepala lepas. Kalau yang di sini ada nggak kepala? Nggak ada ya? Jadi yang kita identifikasi adalah mesin yang akan kita pakai, gitu ya? Ya. Di mesin yang lain ada apa? Boleh, gitu ya? Ada lagi? Start. Tombol start. Oke, tombol start itu masuk pada motor. Nah, ya, kita sebut secara umum saja, ya. Tidak salah. Apa lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Tapi kalau sudah cukup bilang Pak cukup, jangan banyak-banyak Pak, sudah nggak ada, gitu ya. Nah, baik. Jadi hasil diskusi pada materi ini, ya, itu bisa kita convert ke PDF dan bisa menjadi materi kalian, ya. Ya, Pak. Ini. Ya, nanti langsung saya kirimkan ke Mas Doni, kirim ke temannya, ya. Saya PDF, publish,
Jadi nah, ini juga bisa. Ya. Silakan bikin itu bentuknya. Nah, nanti sudah jadi materi seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa kalian mau di print silakan boleh. Yang penting jangan sampai hilang ya. Mau disimpan di Google Drive boleh. Ya. Ini. Jadi diskusi kalian yang sudah komentar juga tampil di sini. Semua. Oke. Itu ya. Tampilannya juga menarik. Oke. Baik, sejauh ini ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, boleh berkomentar. Oke, sesi apa? Boleh diskusi nanti, boleh. Ada? Ada tidak? Tidak ada? Ya, sudah paham semua dengan materi? Paham ya? Jadi materi untuk kali ini adalah mengenal sensasi. Ya, kalian sudah bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi, artinya kalian sudah paham, gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, saya minta kalian untuk mengakses ini. Lembar berjaya, silakan diakses. Nanti di sana ada pertanyaan ya, LKPD dan ya. Setelah ini akan saya bagikan tempatnya untuk mengerjakan. Itu ya, mengerjakan nanti dikumpulkan, saya nilai selesai. Itu ya. Oke, silakan diakses dulu. Dulu ya. Syaratnya yang saya berikan adalah materi yang kita bahas tadi, tidak melenceng dari. Ya, saya ingin mengetahui seberapa besar kalian memahami materi yang sudah kita bahas. Itu ya. Silakan tulis nama kemudian kelas. Baik, saya kira sudah cukup ya waktunya ya. Jadi lembar kerjanya silakan dikumpulkan ke kelompok dengan kelompok semuanya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik, sambil tunggu, akan saya cek pekerjaan kalian ya. Saya cek pekerjaan kalian. Jadi sejauh mana pemahaman kalian dalam mengenal ya nama bagian bersinkronisasi dan identifikasi ya.
Nah, baik, dari hasil pekerjaan kalian, ya, baik itu yang lembar kerja siswa maupun yang dosen, sudah saya nilai, ya, sudah saya nilai, dan alhamdulillah dari semua pekerjaan kalian, ya, itu sudah melebihi KKM. Ya, KKM kita itu adalah 75. Ya, KKM kita adalah 75. Artinya apa? Ya, bahkan kalau saya rata-rata nilainya adalah berkisar di antara 85. Ya, artinya kalian sudah mampu memahami untuk materi kita pada hari ini. Ya, kalian sudah paham, sudah mampu mengidentifikasi nama-nama bagian dari mesin bubut CNC. Gitu ya? Nah, baik, kita sudah ada pada akhir pembelajaran, ya. Sudah waktunya kita akhiri, dan saya meminta kepada Mas Hanif, ya, untuk memimpin berdoa. Dulu kita mengakhiri pembelajaran ini, adalah kita berdoa menurut Allah yang ada di sini. Berdoa, boleh. Baik, terima kasih. Saya berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya. Dan juga saya berdoa kepada kalian semoga kalian juga menjadi anak yang sukses. Baik, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.